Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Vina Ratnasari, SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dari kelompok 6, kelas 03 SAKP 004 yang akan menjelaskan siklus produksi. Di sini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya yaitu Mulyati Dewi Melati dan Rifka Nurfalah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi berkaitan dengan pembuatan produk. Sistem siklus produksi ini tentunya berhubungan dengan subsistem yang lain seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus buku besar, dan siklus pelaporan. Adapun tujuan dari siklus produksi adalah semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat dan aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Persediaan barang dalam proses dan aset dijaga keamanannya. Semua produksi dan perolehan aset tetap diotorisasi dengan baik. Adapun 4 aktivitas dasar siklus produksi. 1. Desain produksi. 2. Perencanaan dan penjadwalan produksi. 3. Operasi produksi. Dan 4. Akuntansi biaya. Yang pertama ada desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Proses aktivitas desain produk menghasilkan 2 output. Pertama, daftar bahan baku, yaitu sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Kedua, daftar operasi, yaitu sebagai dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Ancaman dan pengendalian. Desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika membuat produk yang serupa meningkatkan biaya terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan baku. Ini juga sering mengakibatkan proses produksi tidak efisien. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Rifka Nurfalah. Yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Langkah dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien. Metode perencanaan produksi. 2 metode umum perencanaan produksi, yaitu Manufacturing Resource Planning dan produksi ramping. Manufacturing Resource Planning adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan perkiraan yang diperkirakan. Produksi ramping memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just-in-time untuk seluruh proses produksi dan untuk meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Produksi ramping sering disebut sebagai full manufacturing. Dokumentasi kunci dan formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Pesanan produksi mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu. Permintaan bahan baku mengotorisasi penghapusan kuantitas
yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik, di mana bahan baku tersebut akan digunakan. Ancaman dan pengendalian. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian, menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan risiko pencatatan persediaan yang menjadi usang. Yang ketiga, operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai berbeda-beda di berbagai perusahaan. Perbedaan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Ancaman dan pengendalian. Pencurian persediaan dan aktiva tetap adalah keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan, yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Kinerja yang buruk adalah ancaman lain terhadap operasi produksi. Pelatihan adalah salah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Ancaman lain terkait dengan aktivitas siklus produksi adalah investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulyati Dewi Melati. Assalamualaikum, saya Mulyati yang akan melanjutkan presentasi ya. Kita sudah masuk ke aktivitas yang keempat, yaitu akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan bauran produk. Yang ketiga, pengumpulan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian proses akuntansi biaya. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya job order atau perhitungan proses untuk menentukan biaya produksi. Kemudian data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang digunakan akan dikirim ke bagian keproduksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam kerja adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin yang peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi. Biaya overhead, biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu yang disebut overhead pabrik. Para akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya overhead dengan cermat menilai bagaimana perubahan dalam bauran produk dapat mempengaruhi total overhead pabrik. Kemudian kita masuk ke bagian flowchart siklus
produksi. Seperti yang sudah teman saya jelaskan, jadi siklus produksi ini memiliki 4 aktivitas utama. Yang pertama perancangan produksi, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Dalam perancangan produk ini terdapat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan, dan misalnya ini ada daftar bahan baku. Daftar bahan baku ini isinya ada daftar bahan baku, daftar penolong, daftar biaya overhead, dan lainnya. Kemudian masuk ke daftar operasi. Daftar operasi ini untuk memproduksi produk yang telah dirancang produknya. Jadi bahan apa aja yang digunakan, sebesar apa, kalau satuannya itu, kayak begitu. Kemudian akan masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Nah, ketika ada pesanan masuk, nanti akan muncul kartu pesanan dan permintaan dari konsumen. Kemudian masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu aktivitas operasi produksi. Nah, di aktivitas operasi produksi ini di dalamnya akan mulai memproduksi suatu produk, kemudian kartu dan permintaan ini akan masuk ke akuntansi biaya, yaitu aktivitas yang keempat. Nanti di sini akan muncul BDP, biaya dalam proses. Nah, biaya dalam proses ini nantinya akan masuk ke bagian perencanaan dan penjadwalan sesuai daftar bahan baku produk tadi yang sudah direncanakan. Nah, pada akuntansi biaya ini akan muncul semua biaya-biaya yang akan digunakan untuk membuat produk yang telah dirancang dan menjadi harga pokok produksi. Nanti harga pokok produksi ini akan digunakan untuk dasar penentuan harga jual pokok produksi. Jadi, karena dia udah sebagai dasar, nantinya si perusahaan ini nggak bakalan kena rugi gitu. Jadi sudah diperhitungkan dari awal. Kemudian barulah nanti produk akan selesai diproduksi. Nah, produk jadi ini akan masuk ke bagian gudang sebagai persediaan barang dagang sebelum diantar ke konsumen yang memesan. Barulah nanti kalau sudah diantar akan datang bersamaan dengan tagihan kepada si konsumen tadi. Barulah nanti masuk ke bagian jurnal pendapatan atau penjualan barang dagang ya. Itu saja, sekian dari kami. Bila ada salah kata atau apapun itu, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain.